buka hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Berbicaralah buat musim kehidupan kami. Roh Kudus, aku berdoa Engkau singkapkan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, berkati mulut bibir hamba-Mu supaya boleh menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kalau Anda bawa Alkitab, mudah-mudahan Anda bawa. Glowing gak apa-apa Alkitabnya, kalau yang paper juga silahkan dibuka. Matius 25 ayat 14-30, gak akan muncul di screen supaya kita sama-sama latihan buka Alkitab sama-sama ya. Oke, Matius 25 ayat 14-30, saya akan baca buat kita semua. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi setiap orang yang mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian firman Tuhan. Minggu ini adalah minggu ketiga dari series yang kita mulai. Series Journey of Becoming. Kalau misalnya ini Anda baru pertama kali hadir, kita ada total 5 minggu. Ada beberapa topik yang akan kita bicara mengenai Journey of Becoming. Ini sebenarnya hal-hal mendasar dalam kehidupan kekristenan yang akan kita bahas sama-sama. Minggu pertama, Daniel sudah bicara tentang kekuatan firman, the word of God.
Kemudian minggu kedua Pastor Loren bicara tentang kekuatan doa atau prayer. Nah, saya mau disclaimer dulu. Waktu diminta untuk membawakan khotbah, dikasih sama Daniel, Fik ini listnya, silakan pilih sesuai dengan apa yang Tuhan mau kamu sampaikan. Waktu dikasih listnya ada 5, tendensi saya adalah yuk kita ngomong yang gampang-gampang aja, yang ringan-ringan aja. Mungkin worship, mungkin minggu depan ada bicara tentang worship. Jadi hari ini nggak bicara tentang worship. Saudara pernah nggak doa, tanya sama Tuhan tentang apa gitu, terus lihat dalam teks, nggak tahu ya ini benar-benar kejadian sama saya. Judul tentang generous lifestyle itu kayak nyala terus ada di highlight gitu oleh Roh Kudus. Ini nih, ini. Terus ada kayak emoticon nunjuk itu, tuing gitu. Yang ini gitu. Terus saya bilang, enggak Tuhan, jangan yang itu, jangan yang itu. Susah, berat ngomongin yang itu. Apalagi saya belum nyampe sana tuh. Generous life, ngomongin tentang kemurahan hati, saya belum nyampe tuh. Masih dalam perjalanan, masih dalam proses. Terus Tuhan ngomong sama saya, oh iya, terkadang kepemimpinan gak cuma ngomong tentang kamu udah sampai baru memimpin. Terkadang kepemimpinan bicara tentang ngomongin proses juga. How you teach from the process. Saya belajar hal ini dengan menjadi seorang ayah. Kadang-kadang kita mesti tunjukin sama anak kita bahwa saya juga berproses. Saya juga struggling. I'm not there yet, let's walk together. Saya belum sampai sana, tapi mari kita berjalan bersama. Jadi ya, minggu ketiga kita akan bicara tentang generous lifestyle. Kehidupan yang murah hati. Dan subtitlenya saya taruh setia mengelola dan siap untuk memberi. Nah, saya udah kasih disclaimer, nanti mohon Anda bersabar. Jadi yang saya mau bagikan adalah proses bagaimana Tuhan bicara kepada kehidupan saya tentang topik ini, generous lifestyle. Mungkin hari ini sama tahun depan Tuhan akan memberikan cara pandang yang baru, tapi yuk kita jalan bersama-sama di dalam proses untuk bisa punya kehidupan yang generous. Nah pertanyaan paling penting yang bikin saya nervous sebenarnya. Jadi apakah hari ini khotbahnya ngomongin uang? Kan bisa aja kita bahas generous lifestyle dari apa ya? Kalau memberi itu kan bisa banyak hal, bisa memberi waktu, bisa memberi encouragement, penguatan, bisa memberi doa, benar nggak? Tapi ya sayang sekali, yes hari ini saya mau ngomongin tentang uang secara spesifik. Kalau misalnya ada dari Anda yang begitu mendengar itu, aduh dari mimbar dia ngomongin uang lagi. Personal banget. Berat banget, percayalah saudara, saya juga gemeteran ngomongin ini. Karena money is personal for all of us. Kayak kita nggak mau aja bagi-bagi cerita tentang keuangan kita. Kita nggak mau aja bagi-bagi cerita tentang finansial kita gitu. Dan mungkin ini yang menjadi tantangannya. Gereja nggak boleh takut harusnya ngomongin tentang uang. Sangat disayangkan kalau misalnya banyak orang percaya kesulitan dalam keuangan cuma gara-gara gereja jarang banget ngomongin uang. Cuma gara-gara takut aja ngomongin topiknya karena terlalu personal. Jadi saya mau ajak Anda semua, yuk kita berani. Yuk kita be bold untuk bahas aja tentang keuangan. Aman ya? Diem nih makin berat sih. Oke, fakta Alkitab tentang uang. Saya mau kasih sama kita. Di dalam Alkitab ada 2.350
kurang lebih. Ayat tentang uang dan harta. Ayat tentang iman kurang lebih 500-an. Ayat tentang, apa ya kemarin itu? Satu lagi yang penting, keimanan itu 500-an, ayat tentang doa kurang lebih 500-an. Jadi topik tentang uang dalam Alkitab lebih banyak dari topik tentang iman dan doa digabung. Oke? 16 dari kurang lebih 38 perumpamaan Yesus tentang uang. Jadi Yesus mengajar ada 38 perumpamaan kurang lebih, setengahnya ngomongin tentang uang dan harta. Ini pertanyaan orang Kristen nih. Jadi apakah Yesus mengajar prosperity gospel atau teologi kemakmuran? Karena kan biasanya gitu tuh. Kalau pendeta atau pengkhotbah ngomongin tentang uang lagi, prosperity gospel kali ini gerejanya. Yesus juga banyak ngomongin tentang uang. Apakah dia ngajar tentang prosperity gospel? Yesus lebih sering bicara tentang uang daripada surga dan neraka digabung. Waduh. Kenapa? Why? Kebenarannya adalah uang adalah indikator hati manusia. Dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Menarik ya? Minggu pertama waktu kita bicara tentang firman, ada sesuatu yang akan ditransformasikan. Firman itu mentransformasi pikiran. Firmannya Daniel minggu pertama. Minggu kedua, Pastor Loren bicara tentang prayer. Prayer itu mentransformasi reaksi kita. How we react kepada keadaan hidup. Hari ini kita akan ngomongin duit supaya yang ditransformasi adalah hati kita. Berapa banyak dari Anda yang siap ditransformasi hatinya? Belum semua, gak apa-apa. Pegang dompetnya erat-erat. Biar enggak. Oke, hari ini izinkan saya challenge dan menantang. Apa sih yang kita percaya tentang Tuhan dan keuangan? Boleh ya, topiknya berat cuman it's okay, hari ini aja. Next week udah enteng lagi, tenang aja. Maybe not, we'll see. Pertanyaan pertama yang saya pertanyakan waktu saya renungkan tentang topik ini. Berapa banyak orang yang mau hidup murah hati, generous? Boleh angkat tangan kalau mau. Berapa banyak yang punya kerinduan untuk punya kehidupan yang generous dan murah hati? Wah, banyak ya. Mantap, luar biasa. Berapa banyak dari kita yang mau tapi merasa belum nih, gue belum sampai sana nih. Ada? Pengen tapi masih proses lah gitu ya ceritanya. Ada? Oke, pertanyaan terakhir nggak perlu dijawab, nggak perlu angkat tangan. Berapa banyak dari kita yang mau jadi orang kaya? Satu doang yang angkat tangan. Nah, dalam bacaan kita pagi ini, masalah hamba yang punya satu talenta bukan karena dia kekurangan. Mungkin kita lihat ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 gitu. Curang banget si tuannya dikasih 1 doang gitu. Masalah dia sebenarnya adalah bukan kekurangan tapi masalah kepercayaan atau belief. Dia percaya dalam hatinya tuannya kejam. Jadi dia mengubur apa yang dipercayakan. Nah, ada satu statement dalam ayat itu yang bikin saya mempertanyakan juga. Dibilang dia mengubur apa yang dipercayakannya karena dia takut. Pertanyaan saya, dia takut apa? Saudara tahu nggak jumlahnya 1 talenta itu berapa? Ada yang tahu 1 talenta? 1 talenta sama dengan 20 tahun upah. 20 tahun upah. Jadi kalau gaji UMR 3 juta, dalam setahun dapat berapa? UMR per bulan 3 juta, dalam setahun dapat 36. 20 tahun gaji dapat berapa? 720 juta. Banyak apa dikit? Jadi dia takut apa?
Ada yang mau dikasih 720 juta terus takut hari ini. Pasti pada berani ya, 720 juta, wah langsung kripto, saham gitu kan mainnya langsung. Dia takut, 720 juta dia pengen takut. Nah, oke. Saya bisa relate, saya pernah ada dalam ketakutan yang sama. Kita jujur-jujur aja ya, again saya mau sharing tentang proses saya aja. Saya takut punya berkat berkelimpahan. Saya pernah takut jadi orang kaya. Mungkin di sini nggak ada, aman, mantap. Saya pernah takut jadi orang kaya. Kenapa? Karena pertama, di circle saya nggak ada orang kaya. Circle saya adanya orang normal. Jadi orang kaya dianggap tidak normal. Yang normal adalah berkecukupan dan bersyukur dengan apa yang kita punya. Benar gak? Saya pernah merasa nggak layak untuk kaya. Soalnya nanti kalau kaya saya jadi rakus. Saya pernah percaya bahwa kekayaan adalah hasil dari ambisi tidak sehat. Yang saya percaya dulu hidup berkecukupan aja, syukuri apa yang sudah ada. Hidup adalah anugerah, anjay. The Massive. Sampai saya ditampar kenyataan, kemurahan hati gak bisa keluar dari kantong kering. Kalau gak punya, agak susah mau jadi murah hati. Bisa relate gak? Memberi dari kekurangan itu gak pernah disertai dengan sukacita. Berat. Again, ini saya ya, ini yang saya rasain. Ini kenyataan yang menampar saya. Apalagi kalau keputusan keuangan itu berdampak pada orang lain. Uang saya yang nikmatin tuh bukan saya aja. Ada keluarga yang dihidupi. Makin berat jadinya untuk jadi murah hati. Apalagi 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Makin desperate tuh saya. Karena kayaknya makin jauh gitu untuk jadi murah hati. Jadi kemurahan hati keluar dari orang yang mampu. Waktu itu saya pikir begitu. Makanya banyak orang menyerah untuk menjadi murah hati karena ngerasa nggak mampu. Tapi ayat ini mengubahkan saya. Ulangan 8 ayat 17 dan juga 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kecukupan dan kesederhanaan. Gitu nggak ayatnya? Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Contoh ya. Josh, kita mau ngadain outreach, kita mau bagi-bagi sembako. Warga pada nunggu di parkiran Lotte Mart nih. Ya, di depan ada 10 dus aqua sama 10 dus donasi. Gua transferin 100.000, lu pesen gokar, naikin tuh donasi sama aqua. Habis itu kita ketemu di Lotte Mart 15 menit lagi ya. Aman? Jadi gue kirimin GoPay 100.000, pesen gokar, habis itu barang-barang dinaikin, terus kita ketemu di Lotte Mart 15 menit lagi. Saya duluan ke Lotte Mart. 2 jam kemudian, Josh datang, aquanya dipanggul, sama donasinya ditenteng, dia jalan kaki. Terus saya tanya, Josh, kok lama banget? 2 jam? Udah selesai donasinya, saya mesti beli ini jadinya.
donasinya saya beliin sendiri jadi di Lotte Mart. Kemana gitu? Iya Fik, gue jalan kaki. Kenapa jalan kaki gitu? Kan tadi udah ditransfer GoPay buat pesan Gokar. Iya, GoPay-nya tadi gue pakai buat beli minum sama extra jos biar makin kuat ininya, jalan kakinya. Kenapa nggak naik mobil biar lebih cepat gitu. Tuhan memberikan apa tadi? Kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Terus Tuhan datang sama kita, gimana? Udah punya kehidupan yang generous dan murah hati belum? Belum dong Tuhan, kita kan masih sobat miskin. Kenapa lu miskin? Bukannya kekuatan yang gua kasih adalah untuk memperoleh? Oke. Berat kan ya topiknya ya? Mohon maaf ya. Ini aja janji. Nanti saya kasih tahu pastor-pastor yang lain, kita mesti sering-sering bahas duit dah. Biar lebih enteng juga. Masalah kepercayaan aja sebenarnya. Jadi berapa banyak dari kita yang percaya bahwa kita punya kemampuan untuk punya kehidupan yang murah hati. Ada? Belum? Doa saya at the end of this message, semua percaya bahwa kita bisa punya kemampuan untuk murah hati. Amin. Tenang, masih pembukaan. Iya panjang lah. Aman ya? Oke, hari ini saya bukan mau judge siapa yang udah kaya, siapa yang belum, siapa yang masih sobat miskin. Enggak, saya enggak mau menghakimi. Again, yang saya mau kasih ini, ada analisis data global oleh Gallup menunjukkan, mereka studi 136 negara tentang generosity dan life satisfaction, tentang kemurahan hati dan kepuasan hidup. Orang yang memberi uang, volunteering, menolong, itu memiliki life satisfaction lebih tinggi secara konsisten di 136 negara. Nah menariknya, efek ini, kepuasan hidup ini yang diperoleh dari kehidupan yang murah hati, tidak tergantung income level. Artinya, orang kaya lebih bahagia saat memberi, orang biasa juga lebih bahagia saat memberi. Jadi hari ini bukan soal kayanya, bukan soal berapa uangnya, tapi hari ini kita akan bicara tentang hati kita. Bagaimana hati kita dipersiapkan untuk menjadi generous. Hal pertama yang saya mau omongin adalah tentang stewardship. Sama-sama bilang stewardship. Pengelolaan. Dalam ayat yang kita baca hari ini, Matius 25 ayat 14-15, dikatakan sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Yang mau saya garis bawahi, masing-masing menurut kesanggupannya. Semuanya dapat sesuatu. Bahkan jumlahnya nggak kecil. Tadi kita udah lihat 1 talenta banyak banget. Semua dapat sesuatu. Cuman jumlahnya beda-beda sesuai dengan kesanggupan. Terus at the end, di akhirnya semua diminta pertanggungjawaban yang sama. Jadi mungkin sebelum kita minta lebih, mungkin kita harus bertanya dulu, sudahkah kita minta kesanggupan untuk mengelola lebih? Saudara sadar nggak tadi waktu ini disampaikan, perumpamannya disampaikan, tuannya bilang sama yang 5 talenta, sama yang 2 talenta. Kamu telah setia dalam perkara kecil. Di mata Yesus,
pengelolaan keuangan itu perkara iman itu diujinya di awal dengan perkara kecil, soal duit dulu. Ada seorang hamba Tuhan yang bilang, gak usah ngomong tentang iman kesembuhan, gak usah ngomong tentang iman mujizat-mujizat yang lain, kalau iman terhadap keuangan aja belum lulus. Saudara ingat Salomo gak? Ada yang tahu Salomo dalam Alkitab? Orang terkaya, salah satu raja terkaya. Dalam doanya Salomo minta apa? Minta berkat gak? Yang Salomo minta dalam doanya adalah hikmat untuk memimpin dan mengelola. Pada saat Salomo berdoa seperti itu, Tuhan bilang, since kamu minta hikmat dan untuk memimpin dan mengelola, saya kasih berkat juga. Karena saya yakin dengan hikmat untuk mengelola itu kamu bisa dipercaya. Money will always follow management. Uang akan selalu ngikut sama yang namanya pengelolaan. Kesanggupan untuk mengelola. Tadi kita ngomong ini bukan tentang kekayaan, tapi siapa tahu ini bisa jadi satu prinsip untuk kita jadi kaya. Why not? Money will always follow management. Orang-orang yang mampu atau sanggup mengelola pasti dipercaya. Dalam sebuah perusahaan, gaji paling tinggi ada di level manajemen. Orang-orang yang bisa memanage baru bisa dipercaya. Sampai sini aman? Oke, masih banyak. Ya kita sering berdoa minta berkat, tapi jarang banget evaluasi pengelolaan dan manajemen yang sekarang. Tuhan itu nggak pernah salah memberi berkat. Yang sering terjadi kita aja yang salah mengelola. Banyak dari kita yang mau punya kehidupan yang murah hati, kita mau memberi, kita mau jadi berkat buat banyak orang. Kita ingin anak-anak kita melihat iman itu nyata dalam kehidupan, tapi jarang banget yang mau belajar mengelola atau memanage dengan setia apa yang Tuhan sudah percayakan. Satu hal yang saya mau kita sama-sama percaya mulai hari ini, kemurahan hati, generosity itu bukan bakat. Kemurahan hati adalah hasil dari disiplin rohani. Hati yang rindu untuk kita memberi memang adalah sebuah karunia rohani. Giving itu spiritual gift. Tapi camkan ini, kapasitas untuk memberi itu hasil pengelolaan, hasil manajemen. Jadi gimana kita mulai jadi pengelola yang baik? Hal kedua yang saya mau kita sama-sama belajar, pengelolaan prioritas, sama-sama bilang prioritas. Priority management. Nah ini topik berat juga nih. Saya perlu 3 volunteers. Berdiri dari bangku aja. Ada yang mau? Cowok-cowok mungkin? Ada yang mau bantu saya? 3 volunteers. Jam aman kan ya? Oh ya. Gak ada? Oke ditunjuk aja. Anak-anak worship team udah pada cabut lagi. Siapa ya? Jos boleh deh. Jos satu boleh. Berdiri. Berdiri situ aja Jos. Oh Steve boleh. Pak Budi oke mantap siap. Thank you. Boleh kasih tepuk tangan. Nah ceritanya ini cuma ceritanya ya. Hari ini mau bagi-bagi duit nih ya.
Bagi-bagi duit, saya kasih sejuta, sejuta, sejuta. Siap? Semua dapat sejuta. Cuman saya bilang di awal, Josh, Pak Bud, sama Ko Steve, tiap bulan nanti saya transfer 1 juta. Tapi minta tolong 100.000 tolong transferin ke Daundra. Daundra soalnya kerjaannya cukup stres. Kalau dia lagi stres, cari yang manis-manis. Biasanya dia snack kue-kue gitu. Aman ya, dikasih sejuta. Nanti minta tolong tiap bulan, tiap kali dapat sejuta, 100-nya tolong ditransferin ke Daundra biar dia bisa belanja yang manis-manis. Nurunin stres. Oke? Oke Pak Bud? Bisa? Oke, siap. Selang beberapa bulan, saya telepon Daundra, saya tanya sama Daundra, Beb, iya, gimana kemarin tuh aku minta tolong sama Joshua, sama Budi, sama Ko Steve, minta tolong transferin kamu 100-100 tuh tiap bulan, jadi lumayan tiap bulan ada 300.000 buat beli yang manis-manis gitu. Gimana? Terus si Daundra bilang, nah itu kayaknya kita perlu bahas Beb. Wah serius nih kayaknya. Iya ya. Jadi gimana? Josh tuh aman lah. Josh tuh tiap bulan lancar. Ada 100-100 ribu datang dari rekeningnya Josh. Gitu. Oh, oke mantap. Siap. Good job. Good job Josh. Terus si Dondra juga bilang. Terus saya tanya. Pak Budi gimana Pak Budi gitu. Budi ya lumayan. Kadang-kadang datang 100. Kadang-kadang turun 70. Tapi stabil lah. Relatif stabil gitu. Terus Ko Steve gimana? Nah Ko Steve tuh kita perlu ngomongin tuh. Ko Steve tuh misalnya ini bercanda ya kok ini nggak bukan kasus beneran. Ko Steve tuh bulan pertama kemarin transfer 100. Bulan kedua udah turun 70. Bulan ketiga turun jadi 50. Terus 2 bulan belakangan udah nggak transfer lagi sebenarnya gitu. Terus ya gitu, terus kita evaluasi, tanya sama Ko Steve, kok kenapa nggak ini di ini? Ya ada keperluan Vic, jadi kemarin dipakai. Gitu. Saudara nangkep nggak arahnya mau kemana nih pembicaraan? Boleh duduk, terima kasih, boleh kasih tepuk tangan nggak gitu. Itu ilustrasi aja ya, nggak beneran ya. Saya nggak ada transfer sejuta dari tiap bulan, beberapa bulan kemarin. Saya ngomongin tentang apa sih saudara? Ada yang mau bilang? Saya ngomongin tentang apa? Iya, ini adalah satu topik yang susah banget kita bahas di gereja ya. Saya ngomongin tentang perpuluhan. Saudara, buat saya, buat perjalanan saya untuk jadi murah hati, perpuluhan itu bicara tentang otoritas. Siapa yang pegang kendali dan siapa yang pegang keputusan. Tuhan atau kita. Dalam Amsal pasal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tiap tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Again, perpuluhan ini sama kayak keuangan, sifatnya personal banget. Saya kembalikan kepada masing-masing dari kita. Saya sharing aja apa yang saya jalani dan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan saya. Waktu kita setia memberi perpuluhan, waktu saya setia memberi perpuluhan, yang berubah itu bukan semata-mata jumlah uangnya. Bukan pada saat saya kasih perpuluhan rajin gitu, jadi tiap bulan ditambah-tambahin gitu sama Tuhan. Enggak juga. Yang berubah adalah hati yang belajar percaya bahwa Tuhan yang adalah pemilik. God is the owner. Kita cuma pengelola. Terus biasanya ada pertanyaan gini. Terus kalau perpuluhan apakah harus dikasih ke gereja?
kan bisa dikasih ke yang lain gitu. Soalnya kadang-kadang saya nggak percaya sama gereja pengelolaan uangnya berantakan gitu. Jawaban saya biasanya adalah kasih tahu saya ayatnya yang bilang perpuluhan boleh dikasih ke tempat lain. Kalau ada mungkin saya akan consider ke tempat lain. Kalau nggak ada, mohon maaf, izin. Bukan duit saya. Jadi tempat ditaruhnya saya kembalikan kepada yang punya. Disuruhnya kemana, saya taruh di situ gitu. Kalau firman Tuhan bilang ditaruhnya ke rumahku, rumah Tuhan, ya saya taruhnya di rumah Tuhan. Karena 10% itu bukan punya saya. Kalau punya saya ya boleh saya hitung-hitungan. Si gereja ini nih pengelolaan keuangannya parah nih. Itu juga perpuluhannya nggak dipakai buat apa-apa, malah belanja-belanja hal-hal yang kayak ini. Banyak bukannya nolongin orang, mending saya kasih yang lain gitu. Kalau duit saya boleh, kan 10% bukan punya saya. Yang Tuhan bilang 10% taruh di rumahku, sisanya kelola dengan baik. Emang berat sih. Sejak 2025, New Tribe Bali sudah membaptis lebih dari 230 orang. Boleh tepuk tangan untuk rumah ini? Dan saya yakin kegiatan outreach di rumah ini membantu banyak orang di banyak tempat. Jadi buat saya, it's a good place. Invest. Duitnya Tuhan anyway. Perpuluhan itu esensinya untuk kita dulu sebelum untuk gereja. Supaya melatih hati kita untuk berkata, Tuhan engkau yang pertama dan utama. Dan bilang Tuhan engkau yang punya segalanya, aku hanya pengelola. Sampai sini aman? Kita move on ya, biar nggak terlalu berat-berat banget. Ntar lagi harus selesai. Pengelolaan prioritas yang kedua adalah keluarga. Ada yang datang ke kelasnya Justin Teng kemarin? Seasons of Finance? Ada? Saya pengen banget datang, cuman waktu itu nggak bisa ada meeting, jadi ini banyak banget kesaksian yang bilang kelasnya kemarin bagus banget. Dan Justin adalah salah satu mentor saya khususnya dalam pengelolaan keuangan. Waktu itu saya pernah ketampar sama bagaimana kita mengelola keuangan. Jadi keuangan itu kan ada musim-musimnya, ada musim berkelimpahan, ada musim kekurangan, ada musim membangun. Waktu kami dan keluarga dalam musim membangun keuangan, kami paksakan ada budgeting yang dialokasikan untuk memberi. Waktu itu sekitar 20%-nya dialokasikan ke memberi untuk yayasan gitulah. Waktu Justin lihat pengeluaran itu dia bilang ini untuk apa gitu. Saya bilang ini untuk support sebuah yayasan supaya di ini kita ada givingnya. Terus dia bilang consider your season dulu. Dalam season ini, karena waktu itu seasonnya kita lagi ngap-ngapan banget tuh keuangan. Pas-pasan gitu. Nggak ada room untuk nggak ada room untuk lega lah. Kalau misalnya emergency terjadi udah nggak tahu keluar dari mana lagi. Jadi waktu itu dikonsider dahulukan di season ini dahulukan membangun keuangan kalian secara kuat dulu. Pada saat kalian sudah kuat baru alokasikan untuk memberi. 1 Timotius 5 ayat 8, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. 1 Timotius 3 ayat 5, sebab kalau orang tidak tahu mengatur rumah tangganya sendiri, bagaimana ia dapat mengatur jemaat Allah? Yang saya belajar di season ini adalah kestabilan rumah tangga itu berdampak pada kapasitas kita untuk menjadi generous atau murah hati.
Makanya penting banget namanya emergency fund untuk melindungi dampak finansial. Sebelum kita mengambil keputusan untuk memberi, khususnya Anda yang sudah berkeluarga, pastikan orang-orang yang Tuhan percayakan pada kita itu terurus dengan baik dulu. Kalau di pesawat, sebelum kita pasang oksigen ke orang lain, kita pasang ke diri kita dulu. Pohon itu saudara hanya bisa berbuah kalau batang sama akarnya kokoh dulu. Baru bisa berbuah. Ada musim-musim di mana pohon gak ada buahnya karena dia lagi nguatin batang sama akarnya. Aman lah ya, paham ya? Oke, sip. Berikutnya, tadi kita ngomongin tentang prioritas. Setelah prioritas aman, baru kita ngomongin generous life is prepared. Kehidupan yang murah hati adalah kehidupan yang dipersiapkan. Dalam Pengkhotbah 3 dikatakan segala sesuatu ada masanya atau ada musimnya. Paling kita mesti tanya aja sama diri kita masing-masing, sama keluarga kita juga. What season are we in? Kita ini lagi ada di musim apa? Kalau seasonnya lagi membangun atau menyiapkan, ya kita siapkan dengan setia. Kita bangun pelan-pelan dengan setia. Makan waktu pasti makan waktu. Yusuf waktu dalam Alkitab setia menyiapkan cadangan makanan waktu berlebih, waktu seasonnya berlebih. Supaya waktu season kekurangan ada cadangan makanan. Tadi saya udah cerita pohon itu bisa dinikmati buahnya kalau batang dan akarnya sehat. Kemurahan hati itu bukan kebetulan saudara. Generous is not coincidence. Kemurahan hati itu hasil dari persiapan. Orang murah hati bukan orang yang selalu punya lebih. Tapi orang yang selalu menyiapkan, sama-sama bilang menyiapkan. Lebih untuk diberi. Prinsipnya dapat ya sampai sini ya. Kalau Anda mau punya kehidupan yang murah hati, kalau Anda mau punya kehidupan yang generous, disiapin, dikelola, sengaja disisihin. Supaya pada saat waktunya Tuhan bilang, yuk be generous, Anda sudah siap. Generosity is prepared, not accidental. Kehidupan yang murah hati itu disiapkan, bukan tiba-tiba. Yang terakhir, finally. Segera kita tutup dengan topik generous lintas generasi. Saya percaya kemurahan hati itu gaya hidup yang murah hati bisa meninggalkan warisan untuk anak cucu kita. Amsal 13 ayat 22 bilang orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saya berdoa hari ini, yang di ruangan ini kita sama-sama akan memutus rantai yang namanya sandwich generation. Saya berdoa dari orang-orang yang percaya, yang sama-sama belajar hari ini, kita sama-sama bikin generasi berikut adalah generasi pewaris bukan perintis. Kita dikasih hikmat untuk mengelola berkat yang baik. Dan warisan itu bukan hanya uang aja, warisan itu bisa nilai-nilai kemurahan hati, warisan itu iman, apa yang kita percaya tentang Tuhan dan tentang uang. Warisan itu mindset. Bagaimana kita bisa mengelola dan bisa dipercaya Tuhan tentang keuangan. Nah, anak-anak kita mungkin lupa jumlah uang yang kita wariskan. Ya tergantung jumlahnya juga sih. Tapi mereka jarang lupa bagaimana kita memperlakukan uang. They're watching. Mereka melihat, mereka belajar, mereka akan niru, dan mereka juga akan ikut percaya apa yang kita percaya tentang Tuhan dan tentang keuangan.
Kalau ingin punya generasi yang murah hati, kita harus hidup meneladankan kemurahan hati. Oke, finally. Saudara, hari ini saya tidak semata-mata bicara tentang uang dan kekayaan aja. Tuhan juga nggak cari orang kaya. Tuhan mencari manager, stewards. Tuhan mencari orang-orang yang dapat dipercaya lewat pengelolaan yang benar. Pertanyaannya bukan berapa yang saya punya, tapi apa yang Tuhan percayakan dan apa yang saya setia. Saya bisa setia dalam kelola. Kemurahan hati bukan goal akhir, itu adalah buah dari hidup yang ditata oleh Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Saya akan tutup dengan ayat ini, 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Allah yang menyediakan benih untuk si penabur dan makanan untuk kita, Ia juga akan menyediakan dan memperbanyak apa yang kalian tabur. Supaya hasil kemurahan hatimu bertambah pula. Dengan demikian kalian akan serba cukup dalam segala hal, sehingga kalian selalu dapat memberi dengan murah hati. Dan pemberian-pemberianmu yang kami bagi-bagikan menyebabkan banyak orang mengucap terima kasih kepada Allah. At the end of the day, saudara, kemurahan hati, generosity kita kepada orang lain, itu buat nunjukin juga sama orang lain bahwa Allah kita Allah yang generous. Supaya pada akhirnya ada ucapan syukur yang naik sama Tuhan. Melalui kehidupan kita yang generous dan melalui orang-orang yang menerima kemurahan hati kita. Saya berdoa Anda bertahan di seri ini. Baru minggu ketiga, ada 2 minggu lagi yang akan bicara tentang persekutuan dan juga worship. Doa saya gini, dalam 5 minggu ini ada heart surgery. Ada operasi hati. Dan setiap firman yang ditabur itu ngomong ke pribadi dan ke setiap musim kita. Kita jadi dikuatkan juga. Aman ya? Balik lagi gak minggu depan? Bukan saya, tenang. Lord Jesus, we thank you. Ayo bersyukur Tuhan buat firman yang boleh ditabur hari ini.